warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faurama dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai pengertian tes esai, kedua ciri-ciri tes esai, ketiga macam-macam tes esai, 4 hal-hal yang harus diperhatikan di dalam tes esai, 5 kelebihan dan kelemahan tes esai, 6 petunjuk operasional dalam penyusunan tes esai, 7 cara mengoreksi soal esai, 8 langkah-langkah pemberian skor, 9 perbedaan tes esai dengan tes objektif, 10 pengembangan rubrik penilaian soal esai, dan yang terakhir materi biologi terkait instrumen esai. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengertian soal atau tes esai. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes uraian atau tes esai juga sering disebut dengan istilah tes subjektif, adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang memiliki karakteristik tertentu. Tes uraian menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-kata sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya menurut kata-kata sendiri secara bebas. Tes uraian adalah bentuk tes dengan pertanyaan atau tugas yang menjawabnya memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Soal uraian atau soal esai adalah soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Yang kedua, ciri-ciri tes esai atau uraian. Tes uraian banyak digunakan untuk mengukur kemampuan yang lebih tinggi dalam aspek kognitif, seperti menggunakan menganalisis, menilai, dan berpikir kreatif. Sebab melalui tes tipe ini, peserta didik diajak untuk dapat menerangkan, mengungkapkan, menciptakan, membandingkan, maupun menilai suatu objek evaluasi. Ciri utama tes uraian. Yang pertama, setiap peserta ujian menyusun jawabannya sendiri dengan meminimalkan hambatan yang akan timbul. Yang kedua, peserta didik menggunakan bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menjawab pertanyaan, biasanya menggunakan tulisan tangan sendiri atau mungkin juga ketikan di komputer. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya, serta kurang mewakili semua bahan atau materi belajar. Yang keempat, peserta didik mengemukakan jawabannya dengan bermacam kelengkapan dan ketelitian sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun ciri tes uraian yang lainnya yaitu sebagai berikut. 1. Berbentuk pertanyaan. Tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Kedua, menuntut untuk memberikan pendapat. Tes tersebut bentuk-bentuk pertanyaan ataupun perintah menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan, dan sebagainya. 3. Jumlah butir soal terbatas. Tes uraian jumlah butir soal umumnya berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. 4. Pada umumnya butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan kata-kata lain yang hampir sama dengan makna yang sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rezeki Lumban Gaul. Di sini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai macam-macam tes uraian. Nah, macam-macam tes uraian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tes uraian terbatas atau terstruktur dan tes uraian tidak terbatas atau bebas.
Nah, yang dimaksud dengan tes uraian terbatas atau terstruktur ini yaitu adalah soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batas jawabannya. Nah, walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Nah, maka yang paling penting yaitu yang harus diperhatikan adalah sistematika jawabannya. Nah, sedangkan tes uraian tidak terbatas atau bebas itu adalah tes yang membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang ia ketahui. Berarti bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Nah, setiap tes ini mengandung problematika, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawabannya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian, yaitu adalah guru atau pendidik dalam membuat soal tes uraian harus memperhatikan yang pertama adalah setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik, serta diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran. Tetapi bukan berarti satu soal hanya mengarah pada satu tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu hal yang harus diperhatikan adalah setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat dan jawabannya singkat, bukan pertanyaannya yang sangat umum. Nah, hal ini dapat mengurai daya pembeda dan reliabilitas pertanyaan yang disusun. Yang ketiga yaitu waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Nah, yang terakhir adalah semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan soal dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan tes uraian ini yaitu adalah pada kelebihannya. Yang pertama adalah pembuatannya mudah dan tepat. Nah, maksudnya ini adalah dalam pembuatan soal tes uraian pada kalimat-kalimat yang digunakan cukup pendek, sehingga dalam penyusunannya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak memakan waktu, tenaga, pikiran, dan peralatan, serta biaya. Nah, yang kedua ini dapat mencegah timbulnya spekulasi oleh peserta ujian. Maksudnya ini yaitu hanya peserta yang mampu memahami pertanyaan atau perintah yang diajukan dalam tes itu yang akan dapat memberikan jawaban yang benar dan tepat. Namun, ada juga peserta ujian yang tidak memahami pertanyaan yang dikemukakan dalam tes serta kemungkinan kecil jawabannya benar. Yang ketiga itu dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian dalam memahami materi yang ditanyakan dalam tes tersebut. Yang keempat, memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Maksudnya yaitu menggunakan tes uraian ini dapat mendorong dan membiasakan testi untuk berani mengemukakan pendapat dan terbiasa untuk berani mengemukakan susunan kalimat dan gaya bahasanya sendiri. Yang kelima, peserta ujian tidak menerka-nerka. Dan yang keenam adalah ketepatan dan kebenaran testi dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Yang ketujuh, menghemat waktu dalam menyusun pertanyaan. Dan yang terakhir adalah tidak membutuhkan fasilitas yang banyak seperti fasilitas untuk menstensil, kertas, dan alat tulis lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miftahulfa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari soal tes atau soal uraian. Yang pertama adalah materi yang dicakup tidak cukup luas. Selanjutnya, cara mengoreksi jawaban soal tes urai cukup sulit dan diperlukan waktu yang lama. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, soal uraian untuk menjawab soal tersebut memerlukan jawaban tersendiri atau jawaban pribadi atau jawaban masing-masing dari peserta didik. Selanjutnya, guru sering terkecoh dalam memberikan nilai dan ada
kecenderungan guru untuk memberikan nilai tersebut. Selanjutnya, jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali penyusunnya. Selanjutnya, daya ketetapan mengukur atau validitas dan daya kestabilan mengukur atau reliabilitas yang dimiliki tes urai tersebut cukup rendah. Selanjutnya, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi atau kurang konsisten dalam menerjemahkan suatu butir soal sehingga tes yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi sebagai guru seharusnya memberikan soal urai tersebut sesuai kemampuan peserta didik. Selanjutnya, kita masuk materi yaitu petunjuk operasional dalam menyusun tes urai atau esai. Di sini ada pedoman dalam menyusun soal tes urai. Yang pertama adalah sebelum menyusun soal, hendaknya memahami jenis stimulus yang diperlukan untuk menimbulkan atau memancing keluarnya respon-respon. Dengan kata lain, hal ini diperlukan untuk memancing minat siswa dalam menjawab soal tes urai tersebut. Jadi guru diharapkan bisa sekreatif mungkin agar dapat mengeluarkan minat atau respon-respon dalam agar siswa menjawab soal tersebut. Selanjutnya, materi yang akan diujikan hendaknya materi yang kurang cocok diukur dengan menggunakan tes objektif. Jadi hendaknya materi-materi yang disajikan itu harus cocok agar sesuai dengan soal tes yang dibuat. 3. Mencakup semua ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, jadi kalau hendaknya membuat soal tes urai tersebut, hendaknya materi-materi yang telah diajarkan. Jangan yang tidak diajarkan, maka kalau tidak diajarkan, siswa akan kesulitan dalam menjawab tes urai tersebut. Yang keempat, untuk menghindari timbulnya perbuatan curang seperti menyontek, hendaknya diusahakan agar susunan kalimat soal dibuat berlainan dengan susunan kalimat yang terdapat dalam buku pelajaran atau bahan lain yang diminta untuk mempelajarinya dan dapat mengasah kecermatan peserta didik. Nah, jadi di sini guru diminta untuk membuat soal sekreatif mungkin dan beda sehingga soal tersebut tidak sama seperti yang dipelajari oleh siswa tersebut. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi atau menghindari perbuatan curang seperti mencutik tadi. Selanjutnya, yang kelima adalah menyusun dan merumuskan kunci jawaban dari soal yang telah dibuat. Jadi sebelum membuat soal dan jawaban atau kunci jawaban, hendaknya kita merumuskan terlebih dahulu soal apa saja yang mau dibuat dan kunci jawaban yang telah kita buat. Yang keenam, pertanyaan-pertanyaan jangan dibuat seragam, melainkan dibuat secara bervariasi. Yang ketujuh, kalimat soal disusun secara ringkas, padat, jelas. Sudah jelas yang teman-teman, gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah siswa dalam menjawab tes uraian yang telah guru berikan tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan adalah setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas sehingga mudah dipahami. Yang kesembilan, jangan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih beberapa item dari sejumlah item yang telah diberikan. Yang kesepuluh, soal-soal tes urai harus mengarah pada hal-hal seperti menelaah persoalan, menjelaskan, menggambarkan perbandingan dua hal atau lebih, memberikan kritik terhadap sesuatu, atau menyelesaikan suatu persoalan seperti menghitung. Yang ke-11, gunakan bahan-bahan atau pengantar materi dalam menyusun tes urai tersebut. Yang ke-12, pertanyaan dimulai menggunakan kata seperti bandingkanlah, berikanlah alasan mengenai bla 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 bla, jelaskan bagaimana pendapat Anda mengenai konsep bla 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 bla. Yang 13, soal berhubungan dengan masalah yang telah terjadi di masyarakat. Misalnya nih, biasanya kalau di masyarakat ini adalah bentuk soal cerita.
Yang ke-14, usahakan agar soal uraian yang disusun dapat menimbulkan perilaku yang dihendaki untuk dilakukan oleh peserta didik. Gunanya apa? Seperti telah dijelaskan tadi, gunanya untuk menarik minat peserta didik atau siswa dalam menjawab soal tersebut. Yang ke-15, sesuaikanlah panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Nah, jadi dalam membuat soal tes uraian ini harus disesuaikan dengan kemampuan siswa juga dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Ke-16, tulislah pedoman skor atau nilai jawaban untuk setiap soal. Nah, jadi misalnya nih, kalau untuk penilaian dari soal tes urai ini, misalnya siswa menjawab nomor 1 itu benar. Nah, maka skor yang diberikan misalnya 10. Nah, kalau skala 2 atau 0 gitu. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Rika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai cara mengoreksi soal uraian. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam mengoreksi soal bentuk uraian, yaitu yang pertama ada metode per nomor. Nah, guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik untuk setiap nomor. Jadi misalnya guru mengoreksi jawaban nomor 1 untuk seluruh peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan mengoreksi nomor 2 dan juga seterusnya. Nah, metode ini membantu guru dalam memberikan nilai karena mempermudah guru dalam menilai kualitas jawaban peserta didik itu berbeda-beda. Akan tetapi metode per nomor ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian juga metode per lembar. Nah, jadi guru dalam mengoreksi jawaban peserta didik dengan metode ini yaitu mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu relatif lebih mudah dan memerlukan waktu yang relatif lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya yaitu guru sering memberi skor yang berbeda atas dua jawaban yang sama kualitasnya atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada metode bersilang. Jadi guru mengoreksi jawaban peserta didik dengan cara menukarkan hasil koreksi dengan seseorang korektor kepada korektor yang lain. Jika setelah selesai dikoreksi oleh seorang korektor, kemudian korektor kembali atau dikoreksi kembali oleh seorang korektor yang lainnya. Jadi kelebihan dari metode ini adalah faktor subjektif dapat dikurangi, sedangkan kelemahannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Jadi penjelasan tadi itu dapat menggunakan salah satu ketiga metode tersebut secara bervariasi. Nah, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian metode-metode yang dapat digunakan guru dalam mengoreksi soal uraian yaitu yang pertama ada analytic method. Nah, metode ini merupakan suatu cara untuk mengoreksi jawaban peserta didik dengan cara menganalisis jawaban peserta didik dengan jawaban yang sudah disediakan guru, kemudian dianalisis menjadi beberapa langkah atau unsur yang terpisah. Dalam setiap langkah diberi skor-skor tertentu. Kemudian setelah itu, setelah satu model jawaban tersusun, maka jawaban masing-masing tersebut kemudian diberi skor dengan tingkat kebenarannya. Kemudian yang kedua itu ada sorting method. Nah, metode ini dipergunakan untuk memberi skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi-bagi menjadi unsur-unsur. Jawaban peserta didik harus dibaca secara keseluruhan. Nah, kemudian selanjutnya ada metode yang bisa digunakan guru dalam mengoreksi jawaban dari peserta didik yang cocok untuk membentuk soal uraian bebas dan soal uraian terbatas. Nah, yang pertama ada bentuk rating method. Nah, metode ini merupakan salah satu cara untuk mengoreksi jawaban peserta didik dengan setiap jawaban peserta didik ditetapkan dalam salah satu kelompok yang sudah dipilah-pilah berdasarkan kualitasnya selagi jawaban tersebut dibaca.
Nah, kemudian kelompok-kelompok tersebut menggambarkan kualitas dan menentukan berapa skor yang akan diberikan pada setiap jawaban. Contohnya, sebuah soal akan diberi skor maksimum 9. Nah, maka bagi soal tersebut dapat dibuat 10 kelompok jawaban dari 9 sampai dengan 0. Nah, metode ini sangat cocok digunakan untuk bentuk uraian yang berbeda. Kemudian metode yang kedua adalah metode point method. Nah, metode ini setiap jawaban peserta didik dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban, dan skor yang diberikan untuk setiap jawaban akan bergantung pada kesesuaian atau kesamaan dengan kunci jawaban. Baik, selanjutnya langkah-langkah pemberian skor. Nah, ini ada beberapa langkah dalam pemberian skor. Yang pertama ada tulislah garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. Kemudian tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. Kemudian pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Nah, kemudian jumlahkan skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Nah, jumlah skor yang tertinggi dari setiap kriteria jawaban tersebut skor maksimum dalam suatu soal. Kemudian periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik sebelum pindah ke nomor soal lainnya. Nah, tujuannya untuk menghindari pemberian skor yang berbeda terhadap jawaban yang sama. Kemudian, jika setiap butir soal telah selesai di skor, hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik untuk setiap soal. Kemudian hitunglah nilai tiap soal dengan rumus nilai tiap soal sama dengan bobot soal. Kemudian jumlahkan semua nilai yang diperoleh dari semua soal. Nah, jumlah nilai ini disebut nilai akhir dari suatu perangkat tes yang diberikan. Kemudian perbedaan tes uraian dengan tes objektif. Nah, yang pertama itu di sini ada aspek, kemudian tes uraian, dan juga tes objektif. Aspek yang pertama itu adalah tujuan yang diukur. Nah, untuk yang uraian itu baik digunakan untuk mengukur kemampuan memahami apabila dan analisis. Paling bagus digunakan untuk mengukur kemampuan menyatakan pendapat, menyusun ide, dan memecahkan masalah atau aspek evaluatif dan kreatif. Kemudian yang kedua kurang tepat kalau digunakan untuk mengukur penguasaan fakta. Nah, untuk yang objektif itu baik digunakan untuk mengukur pengetahuan fakta dengan cara memilah jawaban yang telah didesain untuk jenis tertentu, seperti dengan jamak. Analisis hubungan dapat digunakan untuk mengukur pemahaman dan aplikasi. Kemudian yang kekurangannya itu kurang baik untuk mengukur hasil belajar yang mencakup kemampuan analisis dan evaluasi, atau menyusun ide dan keterampilan atau memecahkan suatu masalah. Kemudian aspek yang kedua adalah materi yang disajikan. Nah, untuk soal uraian itu jumlah soal yang disusun lebih sedikit dan tidak representatif sehingga tes lebih rendah. Dan untuk soal objektif, jumlah soal yang disusun relatif banyak, kemudian representatif. Jumlah yang banyak dapat meningkatkan reliabilitas tes. Kemudian penyusunan tes. Nah, untuk soal uraian itu persiapan untuk menyusun butir uraian yang baik memang sukar, namun persiapan menyusun tes uraian itu lebih mudah daripada tes objektif. Hanya dibutuhkan beberapa butir soal dan waktu yang lebih sedikit. Nah, kemudian untuk soal yang objektif itu persiapan menyusun tes objektifnya baik, kemudian sukar, membutuhkan waktu yang lama, dan pernyataan lebih spesifik dan pendek-pendek. Nah, aspek yang selanjutnya adalah waktu. Pada tes soal uraian itu butuh waktu banyak berpikir, memikirkan jawaban, serta menuliskan jawaban. Kemudian untuk pada tes objektif itu butuh waktu yang sangat banyak untuk membaca skema dan jawaban yang didesain untuk tiap butir.
Dan aspek selanjutnya itu insentif bagi peserta didik. Nah, pada tes uraian itu dapat melatih peserta didik untuk berani berpendapat, bagaimana mengorganisasikan ide dengan bahasa mereka sendiri secara efektif. Kemudian pada soal objektif itu memberanikan peserta didik untuk membangun kemampuan dan pengetahuan mereka secara luas. Kemudian untuk aspek arahan jawaban pada soal uraian, arah jawaban kadang-kadang kabur karena butir soal yang dikemukakan terlalu umum. Kemudian pada soal objektif, arah jawabannya yang akan dipilih sudah jelas sesuai dengan alternatif jawaban. Kemudian aspek penskoran. Nah, penskoran ini ada beberapa macam pada soal tes uraian, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menskor atau memberi nilai pada tes. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian dalam kemampuan membaca dan memahami butir soal. Kemudian yang ketiga patokan kurang baku dan hasilnya kurang stabil. Nah, untuk pada soal tes objektif itu bersifat objektif, lebih sederhana. Kemudian waktu yang digunakannya lebih pendek dan dapat dipercaya. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengganggu. Nah, pada soal tes uraian itu kemampuan menulisnya yang terbatas. Kemudian pada soal tes objektif itu kemampuan membaca yang terbatas atau mudah diterka. Nah, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Korina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan rubrik penilaian esai dan materi biologi terkait instrumen esai. Yang pertama, pengembangan rubrik penilaian esai. Nah, rubrik ini merupakan hasil pengukuran baik melalui tes dan non-tes, menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai. Kesulitan yang dihadapi adalah menetapkan skor dengan tepat. Nah, disinilah pentingnya rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Dengan rubrik penilaian, guru akan lebih mudah menentukan skor siswa. Nah, oleh karena itu, selain menyusun butir-butir instrumen, pengajar juga perlu mengembangkan rubrik penilaian. Nah, di sini ada contoh dari tabel penerapan rubrik penilaian pada proses koreksi soal esai. Nah, berdasarkan tabel tersebut, terlihat ada dua bentuk rubrik penilaian yang memiliki deskripsi nilai angka yang berbeda. Proses pemberian nilai angka dapat disesuaikan dengan kunci jawaban yang ada. Nah, proses awal pembuatan rubrik adalah penetapan angka yang akan digunakan untuk pemberian nilai. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa angka skor dengan kelipatan 5 dengan alasan agar proses penilaian tidak terlalu terpecah. Nah, penentuan kelipatan angka skor dapat disesuaikan dengan kunci jawaban yang ada. Nah, baik, selanjutnya materi biologi terkait instrumen esai. Nah, dalam pembuatan soal esai, bentuk materi biologi seperti apapun bisa dibuat ke dalam soal esai. Yang terpenting sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Materi-materi biologi yang kami ambil ialah materi biologi dari SMA, dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan.